Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 21 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberimu upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema pohon tarbantin kebenaran. Ada beberapa jenis tanaman yang dipakai dalam Alkitab untuk mendeskripsikan hidup umat Allah. Salah satunya seperti terungkap dalam Yesaya 61, yaitu pohon tarbantin, yang dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris disebut pohon oak. Pohon tarbantin adalah salah satu pohon besar yang berdaun lebat dan tumbuh di padang gurun. Akar pohon ini dapat menjalar sampai kedalaman 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air murni. Dengan akar yang kuat, ia sanggup bertahan bahkan di musim kering. Sedangkan usia pohon tersebut bisa mencapai ratusan tahun. Karena besar dan kuat, ia menjadi tempat perlindungan bagi para musafir ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Setelah mengungkapkan kesaksian tentang legalitasnya sebagai nabi yang diurapi roh Allah, ia bernubuat tentang panggilan di balik kemerdekaan umat. Nabi mengingatkan bahwa keselamatan dari Allah mestilah direspon dengan tugas, yaitu membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Panggilan ini dimanifestasikan dengan sebutan bahwa umat adalah pohon tarbantin kebenaran. Mereka adalah agen penyelamatan, penyalur rahmat kasih Allah. Saat mengalami pemulihan dari segala sengsara di pembuangan, umat akan menjadi kuat bagaikan pohon tarbantin. Dengan kekuatan baru itu, umat dipanggil untuk melakukan yang baik dan benar, yakni menjadi tempat perlindungan bagi sesama. Saat mengingat rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita diajak untuk terus memperkokoh panggilan kita. Kita dipanggil untuk senantiasa berakar kuat di dalam Tuhan dan bertumpu kepadanya, serta yakin bahwa berkat keselamatan telah tersedia bagi kita. Ketika kita mengalami kemerdekaan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pohon tarbantin kebenaran, agar berfaedah bagi yang lain.
Kita dipanggil untuk menjadi sosok yang membuat orang lain merasakan damai sejahtera dan sukacita. Saat penat mereka bisa menemukan kesegaran baru. Saat sedih mereka bisa terhibur. Saat kecewa dan putus asa, mereka beroleh semangat dari kita. Doa pagi ini, ya Allah, terima kasih atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik kepada sesama. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.